Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Ahmad Khairul Fatah. Teman-teman sekalian, pada kesempatan kali ini kita akan membicarakan sila persatuan Indonesia. Setelah kemarin kita membicarakan sila kemanusiaan yang adil dan beradab, maka pada kesempatan ini kita akan mengulas apa sih makna penjelasan dari sila persatuan Indonesia itu. Baik, kita mulai teman-teman ya. Sila ini, teman-teman sekalian, merupakan sila atau merupakan deklarasi seluruh suku-suku bangsa yang ada di Indonesia, yang ada di Nusantara, menyatakan secara kenegaraan bahwa mereka itu satu bangsa baru, yaitu bangsa Indonesia. Seperti kita ketahui, di seluruh Nusantara itu dulu itu sebelum Indonesia ada, itu sudah ada bangsa-bangsa yang sudah eksis ya. Di Jawa ada bangsa Jawa, bangsa Sunda, di Maluku ada kerajaan Ternate, Tidore dan lain sebagainya, yang semua itu juga sudah memiliki bangsa-bangsa. Di Makassar ada, di Sulawesi ada Makassar, ada Makassar itu Goa ya, Goa Talo, ada Bugis dan lain sebagainya. Di Kalimantan ada Banjar, bangsa Dayak dan lain sebagainya. Di Sumatera juga seperti itu, ada Aceh, ada Minang, ada Palembang. Sebelum ada Indonesia, semuanya suku-suku di Indonesia ini, bangsa-bangsa di Indonesia ini sudah eksis, dan mereka sudah memiliki kedaulatan masing-masing dalam bentuk kerajaan atau kesultanan. Nah, ketika Indonesia dijajah oleh bangsa-bangsa Eropa, Spanyol, Portugis, Inggris, Belanda, itu kemudian secara bertahap bangsa-bangsa di Nusantara itu mengikatkan diri, dan terjadilah deklarasi persatuan itu dalam bentuk Sumpah Pemuda, dan kemudian diformalkan di dalam sila ketiga Persatuan Indonesia. Jadi sila ini sila yang sangat penting sebagai deklarasi formal bahwa kita ini sudah menjadi bangsa baru yang namanya bangsa Indonesia ya. Tetapi sesungguhnya proses menjadi bangsa baru, satu bangsa besar yang namanya Indonesia, yang terdiri dari banyak bangsa-bangsa di Nusantara, itu prosesnya panjang, tidak seketika, tidak ujuk-ujuk ya. Oke, nanti kita bahas ya. Di kelompok Islam sendiri, teman-teman sekalian, di sebagian kecil, ini kecil saja dari umat Islam, itu ada yang menolak konsep nasionalisme. Menurut mereka, nasionalisme itu memecah belah ukhuwah Islamiyah. Islam itu katanya universal, dan adanya nasionalisme itu justru memecah belah umat Islam. Sebetulnya pandangan seperti ini cocok untuk di Arab saat itu. Arab dulu itu perang dunia pertama itu seluruh Arab ya berada di bawah kekuasaan kekhilafahan Turki Utsmani. Tetapi pasca Turki Utsmani kalah dalam perang dunia I bersama Jerman, maka bangsa-bangsa Arab itu mulai mendeklarasikan dirinya dengan bantuan Inggris dan Perancis menjadi negara-negara merdeka. Tumbuhlah semangat kebangsaan masing-masing. Orang Mesir dengan bantuan Inggris mulai muncul benih-benih nasionalisme kemesiran. Orang Yordan seperti itu, orang Irak juga seperti itu. Kemudian di Jazirah Arabnya muncul gerakan yang dibidani oleh Muhammad bin Abdul Wahab, yang kemudian mendirikan negara lokal namanya negara Saudi Arabia.
Ada banyak negara-negara yang muncul pasca Perang Dunia I yang itu hasil dari semangat nasionalisme mereka yang didukung oleh Perancis dan Inggris, begitu ya. Jadi di konteks saat itu betul, di konteks Arab yang dulu bagian dari Turki Utsmani, tetapi dalam konteks Indonesia itu justru salah. Justru nasionalisme di Indonesia itu justru menyatukan. Kalau di Arab dulu itu memisahkan bangsa Arab dalam bangsa-bangsa kecil, negara-negara kecil. Kalau di Indonesia justru di Nusantara justru nasionalisme itu mempersatukan bangsa-bangsa yang dulu sudah eksis dan memiliki kedaulatan politik sendiri-sendiri menjadi satu bangsa besar baru yang bernama Indonesia. Nah, di sini ini kita perlu mengutip pemikiran salah satu ulama dan pemikir Indonesia, Buya Hamka, Haji Abdul Malik Karim Amrullah. Menurut beliau, sesungguhnya rasa cinta pada tanah air itu sesuatu yang alami saja. Kita semua orang pasti merindukan, menyenangi, mencintai tempat lahir kita. Itu sudah pasti ya, dimana saja. Buktinya kalau kita merantau pasti akan muncul kerinduan untuk pulang kampung, sehingga ketika Ramadan, di akhir Ramadan, kita pada berbondong-bondong untuk pulang, melepas rindu kita, cinta kita pada tempat kelahiran kita. Jadi itu sesuatu yang alami. Islam, kata Buya Hamka, hadir itu bukan untuk menghancurkan, meleburkan semua identitas suku, tidak. Ya, dulu kan ada kan sebagian kecil, sangat kecil dari umat Islam itu yang menganggap Islam itu mempersatukan kita dalam satu identitas bangsa Islam. Tidak, kata Hamka. Islam itu sangat menghargai eksistensi masing-masing suku, masing-masing bangsa. Inna khalaqnakum min dzakari wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Itu ayatnya, Al-Hujurat ayat 13. Jadi eksistensi suku-suku, bangsa-bangsa itu, ras-ras itu menurut Hamka dalam Islam sangat dijaga, dihormati eksistensinya, tidak untuk dilebur gitu. Ini kata Hamka. Nah, Hamka bilang kalau ada orang yang punya keyakinan bahwa Islam itu melebur suku-suku, bangsa-bangsa menjadi satu identitas suku bangsa Islam, orang itu harus banyak melakukan perjalanan ke luar negeri supaya wawasannya terbuka. Itu. Namun demikian, Hamka menegaskan bahwa meskipun rasa cinta kepada tanah kelahiran itu sesuatu yang alami, kata Hamka, rasa cinta itu harus dibatasi, dikontrol dengan keimanan, supaya kita tidak bersikap sombong, supaya kita sadar bahwa yang hebat, yang superior itu Allah, sementara kita itu sama posisinya seperti bangsa-bangsa yang lainnya. Nah, ini selain dibatasi dengan rasa keimanan, kata Hamka, rasa kebangsaan, cinta tanah air itu juga harus dibatasi oleh rasa kemanusiaan, bahwa semua umat manusia itu bersaudara dan sederajat. Tidak ada satu bangsa, satu ras yang lebih unggul dari bangsa atau ras yang lainnya. Karena itu Hamka membagi ya, nasionalisme atau cinta tanah air, kebangsaan itu alami. Islam tidak melarang. Namun demikian, menurut Hamka ada dua jenis kebangsaan atau nasionalisme itu yang dilarang oleh Islam. Yang pertama namanya asobiyah jahiliyah, kebangsaan bangsa-bangsa Arab pra-Islam, bangsa Arab jahiliyah dulu. Mereka ini kebangsaannya bersifat lokal, berdasar pada identitas keluarga, klan ya, atau kaum, atau kelompok-kelompok kecil, suku-suku kecil begitu. Ini identitas, ini asobiyah atau kebangsaan yang dilarang oleh Islam.
asobiyah jahiliyah karena bisa menimbulkan perpecahan. Yang kedua adalah asobiyah jinsiyah, kebangsaan yang menganggap bahwa bangsanya sendiri itu lebih unggul dari bangsa-bangsa yang lainnya. Kalau asobiyah jahiliyah itu menimbulkan perpecahan, kalau asobiyah jinsiyah itu menimbulkan penjajahan, penyerangan kepada negara-negara lain, eksploitasi negara-negara lain, dan lain sebagainya. Ini dua jenis kebangsaan yang dilarang oleh Islam menurut Buya Hamka. Nah, di sini teman-teman sekalian, seperti saya sebutkan di awal bahwa persatuan Indonesia, nasionalisme Indonesia itu tidak terjadi ujuk-ujuk. Adanya Sumpah Pemuda itu merupakan deklarasi dari rasa kebersamaan itu, memiliki identitas yang sama. Tetapi proses membentuk satu identitas itu sudah berjalan sejak lama, dan dalam proses itu Islam memainkan peran yang sangat penting sekali. Jadi begini, dulu di abad 16-17 itu kan, itu bahkan sebelum itu di masing-masing pulau di Nusantara ini sudah berdiri kerajaan-kerajaan dengan bangsa-bangsanya masing-masing. Di abad 14-16, di abad itu ya 15-an gitu, ada di Jawa ada namanya Majapahit, di Sunda ada namanya kerajaan Sunda begitu. Di masing-masing pulau ada, mereka saling berdiri sendiri, mereka saling independen. Kalau melakukan hubungan ya hubungan antar negara, antar bangsa, atau hubungannya penaklukan seperti yang terjadi dulu. Sriwijaya pernah menaklukkan sebagian besar pulau-pulau di Nusantara, kemudian dilanjutkan oleh Majapahit yang juga menaklukkan pulau-pulau kerajaan-kerajaan di Nusantara. Karena penaklukan, maka dua kerajaan besar ini tidak menciptakan identitas bersama. Dan ini beda dengan Islam. Islam ketika hadir ke Indonesia, ke Nusantara, Islam itu menciptakan identitas bersama. Identitas mereka yang asalnya berbeda, orang Jawa, orang Sunda, orang Gorontalo, Makassar, Bugis, orang Banjar, orang Dayak, sampai orang Ternate Tidore, orang Aceh, dan lain sebagainya. Dulu mereka merasa kita beda. Aceh beda dengan Jawa, Jawa beda dengan Makassar, Makassar beda dengan Banjar, Banjar beda dengan Ternate Tidore. Semua merasa berbeda. Tetapi ketika Islam datang, kemudian Islam menciptakan identitas bersama. Orang-orang bangsa-bangsa yang ada di Nusantara merasa, saya sama dengan orang Aceh, merasa saya sama dengan orang Jawa, sama-sama Islamnya. Orang Palembang merasa saya sama dengan orang-orang Banjar, dengan orang-orang Makassar, dengan orang-orang Tidore, sama-sama Islamnya. Nah, maka terciptalah kemudian perasaan kita ini sama. Islam juga membentuk adat istiadat yang sama di masing-masing kepulauan. Adat istiadat yang sama. Gampangannya saja, contohnya saja, sholat 5 waktu di masing-masing pulau itu. Ketika waktunya sholat terdengar azan, semuanya, ternyata saya sama ya. Orang Jawa ada sholat 5 waktu. Kalau Jumat ada sholat publik atau sholat bersama, sholat Jumat. Di Makassar juga seperti itu, di Ternate juga seperti itu, di Palembang juga seperti itu. Akhirnya terciptalah budaya-budaya yang sama. Itu. Nah, ini alasan Hamka kenapa Islam itu adalah faktor terpenting dalam persatuan Indonesia.
Yang pertama ini bahasa Melayu. Ya, seperti saya jelaskan dulu, bahasa Melayu ketika Islam datang itu Islam mengubah bahasa Melayu dari Melayu kuno yang sangat ke Indiaan menjadi Melayu modern yang kita kenal sekarang ini dengan banyak kosakata yang diambil dari Arab dan Persia dan struktur gramatika yang mirip seperti nahwu di gramatika Arab gitu. Dan kemudian bahasa Melayu modern ini teman-teman sekalian tersebar di semua pulau-pulau di Nusantara, khususnya di daerah pantai, di kota-kota pelabuhan, dan mereka tersebar secara alami. Kemudian bahasa Melayu pasaran inilah yang menjadi bahasa bersama oleh suku-suku yang ada di Nusantara ketika mereka bertemu berinteraksi. Nah, ini. Dan kemudian di abad 20 bahasa Melayu pasaran ini kita deklarasikan menjadi bahasa Indonesia. Nah, seperti saya sebutkan tadi bahwa ketika suku-suku bangsa yang ada di pulau-pulau di Nusantara itu pada memeluk Islam, maka kemudian mereka merasa sama-sama Islamnya, menciptakan identitas bersama. Identitas bersama itu kemudian dikenal dengan Jawi. Jadi dari Sabang sampai Raja Ampat itu dulu mengklaim sebagai bukan hanya dari Sabang ya, dari Thailand Selatan sampai ke Filipina Selatan dan ke Raja Ampat Papua Barat, itu semuanya dulu merasa kita ini bangsa Jawi, kita ini orang Jawi atau orang Jawa. Identitas Al-Jawah ini terbentuk karena kesamaan agama. Nah, dan ketika berhaji, orang-orang dari Nusantara ini cenderung berkumpul di satu lokasi karena mereka merasa bahasanya sama, bahasa Melayu pasaran, lalu mereka adat istiadatnya juga banyak kesamaan, maka mereka kemudian di Arab ketika berhaji atau ketika belajar, mereka mereka tinggal bersama di Arab, dan permukiman mereka itu biasa disebut sebagai koloni Jawi. Dan ini teman-teman berbeda dengan para priai yang mendapatkan pendidikan modern dari Belanda di awal-awal abad ke-19. Orang-orang priai yang mendapatkan pendidikan Belanda itu semula kebanyakan itu mereka tidak merasa sebagai orang Indonesia, sebagai orang pribumi, tapi mereka merasa sebagai orang Hindia Belanda, bagian dari Belanda, begitu. Nah, sementara orang-orang yang memeluk Islam yang itu orang-orang Jawi itu biasa disebut sebagai orang-orang pribumi. Jadi saat itu kawan-kawan sekalian, istilah pribumi itu jelas-jelas di abad 1920 awal itu, istilah pribumi itu jelas merujuk kepada orang-orang Islam di Indonesia, di Nusantara ini. Itu jadi Islam menciptakan identitas bersama. Yang ketiga, menurut Hamka, kenapa Islam itu mempersatukan suku-suku bangsa di Nusantara? Yang dipersatukan itu bukan hanya bahasa, bukan hanya identitas, tapi juga budayanya disatukan. Contohnya begini, ini saya kutip Dennis Lombard di bukunya Nusa Jawa Silang Budaya itu. Dia menyebutkan orang-orang Nusantara dulu itu ketika mereka masuk Islam, dari kepercayaan awalnya animisme, dinamisme atau Hindu Buddha, kemudian mereka masuk Islam, itu mereka seolah-olah seperti ganti ras, seolah-olah berganti etnis. Kenapa? Karena perubahannya itu sangat drastis. Laki-laki di Nusantara dulu itu rambutnya panjang-panjang, tapi ketika mereka masuk Islam, lalu rambutnya mereka potong, mereka pendekkan.
menjadi seperti yang kita kenal sekarang ini. Perempuannya dulu pakai baju, pakai pakaiannya itu hanya sebatas udel, sebatas pusar ke bawah, payudaranya, dadanya sampai ke atas nggak ditutup, kelihatan. Nah, ketika Islam datang, para perempuan dan orang-orang di Nusantara itu pada memeluk Islam, perempuannya itu pada menutupi tubuhnya. Pakaiannya yang semula hanya sebatas pusar, kemudian naik menutupi payudara, kemudian naik lagi menutupi seluruh tubuhnya ini, lalu naik lagi menjadi menutupi rambutnya dengan kudung tapi masih kelihatan dengan kerudung itu, lalu sekarang menjadi jilbab atau hijab. Itu prosesnya secara bertahap dan itu adalah hasil dari pengaruh Islam, begitu ya. Di zaman dulu pra-Islam, dalam banyak ritual, upacara-upacara, tradisi dan keagamaan, itu orang-orang bangsa-bangsa di Nusantara itu menjadikan babi atau celeng itu sebagai sesembahan, sebagai makanan untuk ritual itu. Dan pada ritual-ritual khusus yang itu butuh pengorbanan besar, seperti ritual kalau terjadi kemarau panjang, tanah kering, masyarakat sudah begitu butuh air, sementara hujan belum turun, maka untuk meminta turun hujan kepada dewa-dewanya itu, suku-suku di Nusantara itu kemudian mengorbankan anak perawan, dikorbankan dalam ritual minta hujan itu. Nah, ritual ini ketika mereka memeluk Islam, ritual-ritual seperti ini diubah dari babi menjadi kambing, menjadi sapi, lalu pelan-pelan diubah lagi. Yang semula mengorbankan perawan dihapuskan. Terjadi perubahan yang sangat drastis. Karena itulah Dennis Lombard sampai menyebut bahwa ketika orang-orang Nusantara masuk Islam itu seolah-olah mereka berganti etnis, karena begitu radikalnya perubahan yang terjadi. Dan yang keempat, kenapa Islam itu mempersatukan suku-suku bangsa yang ada di Nusantara, itu karena memang yang melakukan perlawanan terhadap penjajahan Eropa itu sebagian besar adalah tokoh-tokoh Islam, kiai, santri, sultan, pangeran, yang dan semua mereka ketika melawan para penjajah Eropa itu, mereka teriaknya Allahu Akbar dan menganggap perangnya sebagai perang jihad fi sabilillah. Itulah ya. Ini. Nah, teman-teman, identitas yang diciptakan oleh Islam berupa identitas Al-Jawi itu menurut Yudi Latif adalah disebut sebagai proto-nasionalisme atau nasionalisme kuno, archaic nationalism, nasionalisme kuno yang menjadi modal awal bagi nasionalisme modern di abad 20. Dari perasaan Al-Jawi itu kemudian perlahan-lahan bertransformasi menjadi identitas bangsa Indonesia dan kemudian dideklarasikan secara resmi pada Sumpah Pemuda. Sumpah Pemuda itu deklarasi bahwa kita ini satu bangsa baru namanya bangsa Indonesia. Nah, ketika kita sudah merdeka, kita mendeklarasikan negara persatuan Indonesia, itu berarti kita mendeklarasikan diri sebagai satu negara. Begitu. Ya. Itu penjelasan dari saya. Dan terakhir, Hamka melihat apa yang terjadi di Indonesia ketika suku-suku bangsa di Nusantara ini bersatu menjadi satu bangsa Indonesia, itu seperti apa yang dilakukan oleh Kanjeng Nabi Muhammad ketika menyatukan suku-suku kaum-kaum yang ada di Arab. Dulu itu orang-orang Arab seperti kita, kabilah-kabilahnya saling berperang, mereka tidak memiliki identitas bersama, mereka saling berperang, saling independen, tidak memiliki perasaan identitas bersama.
Ketika Nabi Muhammad datang, Nabi Muhammad kemudian bisa menciptakan identitas bersama di antara suku-suku kabilah-kabilah di Arab itu, lalu menyatukannya menjadi satu identitas, yaitu Arab atau Muslim. Hamka menyebutnya sebagai bangsa Arab seluruhnya itu. Nah, itu sama seperti yang terjadi di kita di Indonesia. Kita semula banyak suku-suku bangsa, kemudian kita bersatu dan mendeklarasikan diri sebagai satu bangsa Indonesia. Itu dari saya. Terima kasih. Silakan diperbanyak bahan bacaannya untuk memperkaya khasanah keilmuan tentang sejarah kebangsaan Indonesia. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.